more than before. Never give up the fight for love. For love. So what you gonna do when you gotta give it away? Will you let it go? Let it go. Or squeeze it tight, hold it right in the palm of your hand. Do you understand? Do you understand? Put your hands together if you're ready to fight for love. You got your head in the clouds, but I'm coming out swinging, saying, come and get me. I'm already yours. If you let me, I'm already yours. So come on and show me what to fight for. Come on, come on, let's figure it out. So what's it gonna be? Tell me what's it gonna be? Are we gonna tangle together, start throwing down? Bring it if you think you'll put your heart in the ring. Cause I'm in discovering. Put your hands together if you're ready to fight for love. You got your head in the clouds, but I'm coming out swinging, singing, come and get me. I'm already yours. If you let me, I'm already yours. So come on and show me what to fight for.
Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bersuka cita mengingat kasih setia Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kami keluarga besar PKMB 1 Palembang mengajak Bapak Ibu saudara terkasih, anak-anak didik kami semuanya untuk bisa mengikuti acara ibadah yang kami selenggarakan hari ini. Tema Paskah kita tahun ini, kebangkitan Kristus memberi kita kekuatan menghadapi tantangan di masa depan. Kita bersama-sama mengikuti ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita, kini saatnya berdiri di altarnya Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah
kita masuk hadiratnya. Kita masuk. Sekali lagi katakan, kita masuk ke hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Untuk doa pembukaan, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Salome. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami keluarga besar Perguruan Kristen Metodis 1 Palembang bersama dengan SMP, SMA Talang Kelapa dapat mengadakan perayaan Paskah tahun 2021 hari ini. Meski masih dalam keadaan dan kondisi COVID-19, sehingga kami masih harus beribadah dari tempat kami masing-masing. Tapi kami mengimani ya Tuhan, situasi ini tidak mengurangi kehikmatan ibadah kami. Karena fokus ibadah kami bukan kepada situasi dan kondisi, tapi fokus ibadah kami adalah kepada Kristus yang telah menang mengalahkan pergumulan, penderitaan, dan kematian. Kristus telah bangkit. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya agung, karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi dunia, bagi kami manusia yang berdosa. Seharusnya dalam keberdosaan kami ya Tuhan, kami menuju kepada kematian. Namun ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak menginginkan seorang pun binasa, Engkau rela menanggung derita salib untuk memperbaharui kehidupan kami, untuk memberdamaikan kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami undang Roh Kudus Tuhan hadir untuk menyertai ibadah kami, mengkuduskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sehingga ibadah kami pada hari ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perayaan Paskah tahun ini, kami semakin diperlengkapi dengan kuasa kebangkitan, semangat kebangkitan dalam kami melanjutkan tugas dan pelayanan kami ya Tuhan. Untuk membangun kehidupan yang semakin hari, semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Khususnya melalui dunia pendidikan. Ini doa permohonan dan syukur kami ya Tuhan. Yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak kita semua dari TK dan SD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yesus jagoanku.
Kristus sudah mati bagi kita. Dan Dia sudah mengalahkan maut, menebus kita, memberikan kemenangan bagi kita semua. Oleh sebab itu patut kita mengucap syukur kepada Dia. Dan sebagai ucapan syukur kita bagi Dia, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, anak-anak kami sekalian, kita memuji Tuhan di malam yang gelap. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Iblis patah menyerah, alam maut sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah, alam maut sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Di atas kayu salib Kau tebus dosaku, Kau selamatkan aku, Kau ubah hidupku, Kau bukakan surga bagiku, Kau jadikan aku menjadi manusia baru. Suatu hari kubur tak sanggup lagi menahanmu. Suatu hari batu pun terguling dari pintu makam. Lalu engkau bangkit, maut telah kau taklukkan. Pembaringan batu itu kosong dan sunyi. Kristusku telah bangkit dari dunia orang mati. Pengharapan baru telah terbuka. Tanda kemenangan bagi yang percaya. Oh Yerusalem,
mampu mengubah hati kita, yang mampu membuat kita kuat dan tegar, yang mampu membawa kita dari lembah ke kelaman, yang mampu membawa kita menuju keselamatan dan kemenangan. Tanyakanlah pada dirimu, setelah kematian dan kebangkitan Yesus telah nyata, bukti kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, pembaruan apa? Pembaruan apa yang akan kita buat? Maju, melangkah dengan pasti, pantang mundur. Jangan menyerah dengan situasi dan kondisi. Meski pandemi menjadikan semuanya terbatas, tapi semangat kebangkitan Yesus membuka harapan. Di tengah pandemi, energi, kreativitas, karya kerja keras telah lahir, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Yesus namanya Sebab Dia
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Kim. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, menaikkan satu pujian bagi Tuhan karena salib-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama-sama kita katakan, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, keluarga besar PKMI 1 Palembang yang kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus bangkit kembali, Yesus hidup kembali. Amin semua. Kita hidup di masa sekarang, sudah selama 1 tahun kita menjalani masa yang belum pernah kita alami. Masa yang terputus dari masa lalu dan tidak dapat diprediksi juga karena virus yang tidak terlihat. Tak satu pun dari kita berpikir bahwa kehidupan seperti ini datang kepada kita. Sudah setahun kita tidak bisa belajar di kelas secara tatap muka. Khususnya siswa kelas 1 di setiap tingkat belum pernah bertemu dengan wali kelas dan teman sekelas juga.
kita sekarang hidup di masa new normal, di mana kita bertemu dengan teman atau belajar adalah bukan lagi sekolah, tapi di rumah masing-masing dengan menggunakan HP, gadget, atau laptop. Karena mengapa terjadi seperti ini? Itu karena virus corona yang tidak terlihat. Oleh karena satu virus kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kita tidak dapat pergi ke sekolah, bertemu teman, dan menghabiskan waktu sebebasnya bersama dengan mereka seperti sebelumnya. Karena apa? Mengapa terjadi seperti ini? Itu karena virus corona yang tidak terlihat. Mungkin ada orang yang ragu-ragu atau kurang yakin bahwa virus itu ada tidak, karena tidak kelihatan di mata kita. Namun kita mendengar berita yang tidak menyenangkan bahwa orang-orang di sekitar kita telah meninggal dunia karena virus corona. Melalui kenyataan itu, kita dapat menyadari bahwa virus corona merupakan ancaman bagi kita. Sebenarnya bukan hanya kita saja kesulitan, tetapi seluruh dunia ini sedang kesulitan karena virus yang tidak terlihat itu. Bahkan situasi seperti ini membuka kita takut. Bukan hanya corona. Dalam hidup kita menemukan banyak hal yang membuka kita takut. Dalam situasi di mana kita merasa ketakutan seperti ini, bagaimana kita dapat mengatasi kekuatan ini dan hidup dalam pengharapan? Saya ingin kita bersama-sama merenungkan suatu hal yang penting melalui nas hari ini, yaitu dari apakah kita dapat menemukan pengharapan dan apa yang harus kita ingat dalam hidup kita di dalam situasi yang menakutkan kita seperti pandemik. Nas hari ini Lukas pasal 24 ini mencatat apa yang terjadi di kuburan tempat Yesus dimakamkan pada fajar hari pertama setelah Sabat. Kita baca bersama-sama ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Dalam ayat yang kita baca, ada perempuan-perempuan dan dua orang. Siapa perempuan-perempuan itu? Merekalah orang-orang yang datang ke kuburan pada pagi hari pertama setelah Sabat, menyiapkan rempah-rempah untuk Yesus. Di ayat 10 ada catatan tentang perempuan-perempuan ini. Saya yang bacakan. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka. Benar, perempuan-perempuan itu adalah orang-orang yang mengikuti Yesus dan bersama dengan Yesus juga. Dan merekalah yang telah diberitahu atau mendengar bahwa Yesus akan mati tapi bangkit kembali juga. Merekalah yang pergi ke kuburan untuk melihat Yesus yang telah meninggal. Tetapi batunya telah dipindahkan dari kuburnya dan mereka tidak dapat melihat tubuh Yesus di dalam kuburnya. Dan ketika mereka kesedihan, dua orang yang mengenakan pakaian cerah muncul di dekat mereka. Firman hari ini dimulai dari situ. Siapakah dua orang di dalam nas itu? Ya, mereka adalah para malaikat Tuhan. Para perempuan itu sedih
ketika mereka melihat tubuh Yesus menghilang. Dan mereka takut ketika mereka melihat malaikat yang diutus oleh Tuhan. Mengapa para perempuan khawatir? Karena mereka melihat kuburan yang kosong. Ketika mereka menyadari tubuh Yesus hilang, mereka khawatir. Namun kekhawatiran ini bukan hanya karena kuburan yang kosong. Kita harus memperhatikan apa yang para malaikat katakan kepada perempuan-perempuan itu dalam nas hari ini. Para malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Orang macam apa yang para perempuan ini? Apa yang saya katakan pada awalnya? Mereka adalah orang-orang yang mengikut Yesus dan bersama dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang telah mendengar bahwa Yesus akan dikhianati, Yesus akan disalibkan, dan Yesus akan bangkit kembali dalam 3 hari saat bersama Yesus. Namun melalui nas hari ini, kita dapat menyadari bahwa para perempuan tidak dapat memahami dan mengingat apa yang telah Yesus katakan kepada mereka. Kebanyakan orang di dunia ini hidup tanpa mengetahui apa makna sesungguhnya dari berbagai peristiwa dalam hidup mereka. Kita juga sama. Kita juga sering kurang mengerti apa arti peristiwa ini dalam hidup saya sesungguhnya. Mengapa? Sebabnya, kebutuhan fisik dan emosional selalu kita anggap prioritas utama dalam hidup kita. Seperti makanan, pakaian, keamanan, uang, dan lain-lain. Akan tetapi, sebagaimana telah kita sadari bahwa kebutuhan kita akan semua hal yang tersebut masih belum terpenuhi. Tidak, itu tidak akan pernah terpenuhi. Yesus berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 30 bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Karena itu bukanlah sesuatu yang harus dicari oleh yang percaya kepada Yesus seperti kita. Di zaman ini, di mana kita tidak bisa hidup seperti dulu karena pandemik. Apakah kita hidup dengan mengatasi kesulitan? Atau malah kesulitan itu menjadi kekuatan di hati kita karena kita begitu fokus hanya pada kesulitan yang terbentang di depan mata kita? Bagaimana? Apa alasannya para perempuan sedih dan takut saat ketemu dengan para malaikat? Karena mereka tidak mengingat perkataan Yesus. Tidak mengingat perkataan Yesus. 3 hari telah berlalu setelah Yesus mati di kayu salib. Pada pagi hari kebangkitan itu, para perempuan itu pergi ke kuburan Yesus sebelum orang lain pergi. Seandainya para perempuan itu ingat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit kembali pada hari ketiga, mereka tidak akan bersedih saat mereka kubur yang kosong. Tetapi mereka akan bersukacita dan memuji Yesus karena Yesus benar-benar bangkit seperti yang ia katakan. Saudara-saudari yang kekasih Tuhan, siapakah Yesus yang kita percayai? Dialah yang telah mengalahkan kuasa maut dan bangkit kembali. Siapakah Yesus yang kita percayai? Dia berbicara kepada kita hari ini juga, dan dialah yang akan menggenapi kata-kata itu.
Amin. Dalam nas hari ini, para malaikat memberitahu para perempuan bahwa ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Betul sekali. Kata-kata Yesus itulah yang harus kita ingat sebagai murid Yesus yang hidup di bumi ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika kita hidup menurut firman di tempat di mana yang Tuhan panggil kita, kita akan dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa terpengaruh oleh ketakutan dan kecemasan dunia seperti pandemik saat ini. Saudara-saudari sekalian yang kekasih Tuhan Yesus, apakah Tuhan memanggil saudara sebagai guru? Kita semua tahu betapa sulitnya mengajar siswa dalam situasi pandemik ini. Namun, terlepas dari keadaan dan situasi di hadapan kita harus memberi yang terbaik dalam pengajaran kita yang menentukan masa depan kita. Ini adalah kehendak yang layak sebagai seorang guru. Apakah Tuhan memanggil saudara sebagai siswa-siswi? Kita semua tahu betapa sulitnya belajar melalui layar kecil. Namun bertekun, berusaha maksimal dalam pelajaranmu walaupun sulit situasinya, itu adalah tugas tanggung jawab seorang siswa. Karena inilah saatnya mempersiapkan diri untuk misi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita semua tahu itu memang sulit, tidak begitu mudah. Namun saat sulit dan saat susah, di saat itulah kita harus mengingat perkataan Yesus. Ketika kita mengingat apa yang telah Yesus katakan kepada kita dan hidup dengan memandang Yesus yang selalu menolong kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang terbaik. Amin. Paskah, kita semua ingat kata-kata Yesus yang mengalahkan kuasa maut dan bangkit kembali. Seperti para perempuan yang telah menemukan pengharapan kebangkitan di dalam Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus agar kita juga ingat bahwa harapan kita pun ada di dalam Yesus. Dan kita semua dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan dalam sehari-hari kita dimanapun kita berada. Amin. Yesus telah bangkit kembali. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
memberikan pengampunan, Juru Selamat kita bertahan di kayu salib. Engkau bangkit menaklukkan maut. Dia merenggut sangat dan kuasanya. Kelak dia pasti kembali menjemput, meskipun kita tak tahu harinya. Kematiannya menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanannya tak akan pernah sia-sia. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi pribadi kita pribadi. Dan sebagai ucapan syukur kita atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita kembali memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah ada duanya di dunia ini. Bersama-sama kita katakan, belum pernah ada kasih di dunia. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi yang sanggup menerima kita seperti kasih Tuhan. Takkan ada lagi
Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan takkan ada lagi Tuhan kasih yang seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sekali lagi katakan kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat, pulanglah dan besertalah dalam berkat Tuhan. Maka biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara, menyertai dan berdiam dalam kehidupanmu sekarang ini, besok, bahkan selama-lamanya. Amin. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
Bangku, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Sekali lagi, sungguh besar Kau Allah. sungguh besar Bila pagi hari mentari boleh bersinar itu karena anugerah. Bila Kristus rela mati untuk kita itu karena kasih-Nya kepada kita. Dan saat ini Ia bangkit itu adalah kemenangan buat kita. Selamat Hari Paskah 2021. Kasih Kristus senantiasa bersama kita. Shalom, nama saya Alicia Grace Christina Pataya, mewakili siswa dan siswi SMA mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah tahun 2021. Dalam semangat Paskah pada tahun ini, marilah kita sama-sama menghadapi masa depan dalam kepastian di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bagi diri kita. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kami, wali murid Dimas Lapudianto, kelas 9C, SMP Metode 1 Palembang, mengucapkan Selamat Paskah. Semoga kasih Kristus memberi kekuatan dalam keadaan apapun, dan semoga sukacita damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Saya Olsen Runturambi mewakili orang tua murid siswa-siswi SMA Metode 1 Palembang mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mewakili siswa SMP Metode 1 Talang Kelapa mengucapkan selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mewakili siswa-siswi SMA Negeri 4 Talang Kelapa mengucapkan selamat Paskah buat kita semua, keluarga besar PKMI 1 Palembang dan Air Batu. Kiranya Tuhan memberkati kita pada masa pandemi ini. Shalom. Saya mewakili orang tua dari SMP Metode 1 Talang Kelapa mengucapkan selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perwakilan dari wali murid SMA Metode 4 Talang Kelapa mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Biarlah damai Paskah bersama kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari unit PKSD Metode 1 Palembang menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah kiranya melalui Paskah ini kasih, berkat dan anugerah daripada Tuhan melimpah untuk kita. Shalom. Shalom. Kami Kepala Sekolah SMP Metode 1 Palembang mengucapkan selamat Hari Paskah kepada Bapak Ibu Guru, siswa SMP Metode 1 Palembang, dan kepada orang tua atau wali dari siswa kami. Kiranya semangat Paskah akan membawa pembaharuan bagi SMP Metode 1 Palembang dan menyertai kita untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. Amin. Kami atas nama Perguruan Metode 1 Palembang, secara khusus SMA Metode 1 Palembang mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Guru, siswa-siswi, dan orang tua siswa yang kami hormati. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, kami keluarga besar SMP Metode 1 Talang Kelapa, kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta anak didik mengucapkan selamat Hari Paskah
bagi kita semua, keluarga besar PKM 1 Palembang dan Air Batu. Semoga hari Paskah yang kita rayakan pada hari ini dapat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Shalom. Di SMA Negeri Sumatera Utara, guru dan siswa serta wakil kepala sekolah dan kepala sekolah menyampaikan selamat Hari Raya Paskah kepada kita semuanya, keluarga besar PKM 1 Palembang yang ada di kilometer 3,5 dan yang ada di Air Batu. Semoga Paskah hari ini yang kita rayakan membawa kedamaian dan sukacita di dalam hati kita masing-masing. Shalom. Ya, saya Pendeta Sanapta Parahirangin, Gembala Sidang, beserta dengan asisten dan semua majelis GMI Wesley mengucapkan Selamat Paskah 2021 untuk PKMI 1 Metodis Palembang. Tuhan memberkati. Shalom, saya Pendeta Sony Manuel Cornelius Tobing sebagai pimpinan Gereja Metodis Indonesia Distrik 1 Wilayah 2 menyampaikan Selamat Paskah tahun 2021 kepada seluruh keluarga besar PKMI 1 Palembang yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Palembang dan yang berada di Talang Kelapa Banyuasin. Melalui perayaan Paskah tahun 2021 bersama pemerintah dan masyarakat, kita membangun pendidikan yang cerdas dan modern untuk membangun Indonesia Raya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Saya pimpinan Perguruan Kristen Metodis Indonesia 1 bersama dengan Komite Penyantun Perguruan KPP PKMI 1 menyampaikan Selamat Paskah tahun 2021 kepada seluruh keluarga besar PKMI 1 Palembang yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Palembang dan yang berada di Talang Kelapa Banyuasin. Melalui perayaan Paskah tahun 2021 bersama pemerintah dan masyarakat, kita membangun pendidikan yang cerdas dan modern untuk membangun Indonesia Raya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang boleh bergabung bersama kami dalam mengikuti ibadah perayaan Paskah PKMI 1 Palembang. Kami keluarga besar Metodis 1 Palembang mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Westi Tobing. Saya bersekolah di Perguruan Kristen Metodis Indonesia 1 Palembang dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Kesan saya selama belajar di PKMI 1 ini adalah kami dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang ramah dan sangat peduli kepada kami. PKMI 1 merupakan tempat di mana saya dapat belajar banyak hal, bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi kehidupan sehari-hari pun saya belajar banyak di sekolah ini. Di PKMI 1 saya belajar yang namanya kesabaran dan ketulusan dari guru-guru. Dari TK sampai SMA saya melihat betapa sabar dan tekunnya mereka dalam mengajari kami di sekolah ini. Walaupun mereka harus menghadapi banyak murid yang karakternya berbeda-beda, saya dapat melihat bahwa mereka bukan hanya sekedar menjadi guru, akan tetapi mereka dapat merangkul seluruh muridnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi tentunya juga mereka adalah orang yang sangat tegas dan disiplin. Tidak hanya kegiatan dalam hal akademik saja, di Metodis 1 juga saya dapat terus belajar bertumbuh dalam kehidupan spiritualitas melalui doa bersama, konseling, ataupun kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Di sini juga saya belajar yang namanya saling menghargai teman dan mengasihi sesama. Tidak hanya itu, sekolah ini juga dapat membantu saya untuk menemukan jati diri saya. Di
sekolah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dari sana, saya dapat belajar bahwa di dalam diri saya banyak talenta yang dapat dikembangkan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pentas seni, bimbingan belajar, ibadah bersama, pengembangan diri, dan kegiatan perlombaan ketika ada acara hari besar. Pelajaran yang diberikan sekolah ini juga sungguh sangat baik, sehingga para siswa dapat belajar dengan baik dan fasilitas-fasilitasnya pun sangat mendukung, seperti ruangan kelas yang ber-AC, lapangan yang luas, terdapat aula, ruangan laboratorium, dan fasilitas lainnya. Bahkan di sekolah ini, saya tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi saya juga belajar bahasa Mandarin pada tingkat TK dan SD. Dan juga saya belajar bahasa Korea pada tingkat SMA. Bukan hanya belajar bahasanya saja, kita dapat diberikan kesempatan untuk pergi ke Korea. Dan masih banyak hal-hal yang menarik dari sekolah ini. Sesuai dengan moto Metode 1 Palembang, yaitu Go to the next level. Sekolah ini menghasilkan siswa-siswa berprestasi. Banyak lulusan-lulusan dari Metode 1 lulus ke perguruan tinggi negeri. Dan salah satunya saya. Puji Tuhan atas berkat didikan dan bimbingan serta doa dari Bapak Ibu Guru selama saya di PKM 1 Palembang, sehingga saya dapat berhasil diterima di ITERA dengan jalur SNMPTN. Oke, sekian dari kesan-kesan saya selama di PKM 1 Palembang. Saya ucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar tetap dilaksanakan, namun dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, para siswa akan dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya menggunakan termogan dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Siswa tetap memberikan salam kepada guru, namun tanpa bersentuhan. Siswa diberi jarak 1,5 meter dari jarak siswa lainnya di dalam kelas. Di lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas, siswa dan maupun guru wajib menggunakan masker dan face shield dan tetap menjaga jarak. Maksud kami, Bapak Ibu, kita harus sesuai dengan aplikasi yang kita sudah. Pada saat istirahat berlangsung, siswa dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah dan makan di tempat duduk masing-masing guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Sebentar lagi kami mau pulang, selesailah di jalan. Dan pada saat pulang sekolah, siswa dianjurkan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing.